Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke topik bahasan kedua, yaitu tentang standar nasional penilaian pendidikan. Nah, jadi pertama akan saya jelaskan tentang bagaimana hierarki tujuan pendidikan kita. Jadi dalam tujuan pendidikan itu muaranya ada pada tujuan nasional. Kemudian diturunkan pada tujuan institusional, lalu tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Nah, materi ini dapat kalian dapatkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nanti bisa dipelajari tentang permen tersebut, ya. Kemudian jadi tujuan nasional pendidikan itu yang pertama adalah menjadi arah dan pedoman umum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya pendidikan di suatu negara. Nah, ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ya. Jadi pokok-pokok dalam tujuan sistem pendidikan nasional itu bersumber pada Pancasila dan UUD 45, kemudian mencakup seluruh perkembangan aspek kepribadian, dan ini bersifat secara komprehensif atau menyeluruh, lalu merupakan satu kesatuan yang utuh, ya, dan bulat tidak bisa terpisah satu sama lain. Kemudian merupakan pedoman pokok atau induk untuk segala tujuan pendidikan di Indonesia. Jadi segala macam proses pendidikan yang dilakukan di negeri Indonesia, di negeri kita ini, induknya atau pedoman pokoknya itu ada pada sistem pendidikan nasional, ya. Nah, kemudian tadi setelah tujuan nasional maka diturunkan setelah tujuan nasional, ya, diturunkan dalam tujuan institusional. Nah, ciri khusus dari tujuan institusional ini adalah untuk memberikan rambu-rambu tentang arah, isi, dan jenis usaha pendidikan. Kemudian sebagai penjabaran dari tujuan nasional. Jadi maksudnya usaha pendidikan ini maksudnya adalah yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang ingin berikut serta atau partisipasi dalam mengembangkan pendidikan di negara kita. Ya, karena kalau di negara kita proses pendidikan atau sistem pendidikan itu juga dijalankan oleh pihak swasta. Lalu tujuan umum pendidikan ada dalam kurikulum, ya. Contoh misal agar lulusan memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, bisa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan khusus pendidikan itu ada di 3 bidang, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, ya, atau yang kita kenal dengan kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, berikutnya setelah tujuan institusional maka diturunkan dalam tujuan kurikuler. Nah, ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional tadi yang harus dicapai oleh setiap bidang studi pada lembaga pendidikan tertentu. Ya, jadi setiap bidang studi itu memiliki tujuan sendiri-sendiri yang dirumuskan dalam kurikulum. Ya, jadi tingkatnya tadi tujuan nasional, kemudian tujuan institusional oleh lembaga penyelenggara, kemudian tujuan kurikuler itu setiap bidang studi. Jadi antara kalau kita tentang mata pelajaran IPA, maka tujuan kurikulernya ya berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Contoh, ya, rumusan tujuan kurikuler, siswa memiliki keterampilan proses sains dan mampu mengimplementasikan sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA di SMP. Ya, ini salah satu contoh tujuan kurikuler untuk mata pelajaran IPA. Lalu berikutnya adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Instruksional itu pembelajaran. Jadi tujuan instruksional itu adalah tujuan yang paling rendah tingkatannya, dan ini merupakan tujuan dari setiap pokok bahasan pada bidang studi tertentu. Jadi tadi mata pelajaran IPA, kemudian dalam mata pelajaran IPA itu sudah diturunkan ke dalam setiap subpokok bahasan. Nah, setiap subpokok bahasan dalam mata pelajaran IPA itu memiliki yang namanya dengan tujuan instruksional, ya. Nah, rumusan pernyataan mengenai kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi tujuan instruksional itu isinya adalah
berupa rumusan pernyataan ya, supaya mampu menggambarkan kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Outcome-nya apa? Outcome-nya apa sebagai luaran dari proses pembelajaran. Nah, tujuan instruksional ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, jadi kedudukannya seperti ini kalau saya gambarkan. Tujuan instruksional khusus itu sebagai tangga atau jembatan untuk mencapai ke tujuan instruksional umum. Jadi setiap pokok bahasan itu memiliki tujuan instruksional umum ya, dan untuk mencapai dalam tujuan instruksional umum tersebut maka diperlukan tujuan instruksional khusus ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana perumusan tujuan instruksional khusus? Yang pertama, guru itu harus mempelajari kurikulum ya, sehingga ketika merumuskan tujuan instruksional khusus, karena tidak boleh terlepas dari kurikulum yang berlaku. Kalau saat ini berarti menggunakan kurikulum 2013 yang revisi. Kemudian harus menguasai taksonomi hasil belajar. Ya, taksonomi hasil belajar yang kita gunakan itu ada domain kognitif, ya, ada domain afektif, dan ada domain psikomotorik. Dan capaian hasil belajar yang diharapkan ada dalam diri siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar itu harus mencakup ketiga domain ini, baik dari domain kognitif, domain afektif, maupun domain psikomotorik. Nah, lalu bagaimana kriteria perumusan tujuan instruksional khusus? Nah, ada kriteria dalam perumusan tujuan instruksional khusus. Ya, yang pertama adalah harus memenuhi unsur ABCD. Apa itu ABCD? ABCD itu adalah A-nya itu audiens, yaitu dalam merumuskan TI, tujuan instruksional khusus harus mencakup siapa yang akan kita berikan perlakuan supaya tujuan itu bisa tercapai. Siapa yang akan mencapai tujuan tersebut? Dalam hal ini adalah siswa, audiensnya. Kemudian B-nya itu behavior atau perilaku yang hendak dicapai. Jadi behavior itu menunjukkan proses kognitif apa yang kira-kira digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau dalam taksonomi belum revisi, behavior sudah dirumuskan secara jelas. Karena taksonomi belum revisi itu ada dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi dimensi pengetahuan. Nah, dimensi proses kognitif, misalnya saya contohkan siswa mampu menganalisis. Nah, menganalisisnya ini merupakan behavior atau perilaku yang hendak dicapai. Ya. Kemudian yang ke C itu condition atau cara atau metode yang digunakan. Jadi condition ini adalah proses pembelajaran apa yang akan dilatihkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus ini. Jadi dalam merumuskan TIK harus ada unsur condition. Misal dengan pembelajaran kooperatif atau diskusi atau eksperimen. Kemudian degree atau tingkat pencapaian. Nah, dalam merumuskan tujuan instruksional khusus itu harus jelas ya tingkat pencapaiannya yang harus dicapai. Contohnya ini. Jadi ini secara lengkap. Jadi setelah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi, ya, jadi diskusinya itu merupakan condition ya. Ini kurang diskusi ya. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi, siswa, nah ini audiens, dapat menyebutkan klasifikasi kekayaan alam. Nah ini adalah perilaku yang ingin diharapkan supaya ada dalam supaya dikuasai oleh siswa. Itu apa perilakunya? Dapat menyebutkan klasifikasi kekayaan alam. Ya, ini behaviornya. Lalu degree-nya apa? Degree-nya adalah
ketepatan dan kebenaran dalam menyebutkan klasifikasi kekayaan alam. Nah, jadi lengkap ya, sehingga kalau merumuskan TIK itu harus lengkap. Nah, ini kalau secara umum ini bisa kita tuliskan dalam tujuan pembelajaran ya. Tujuan instruksional khusus itu kalau dalam kurikulum 2013 secara spesifik disebutkan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan instruksional umum ini adalah kompetensi dasar. Ya, jadi tadi yang sudah saya jelaskan di tujuan instruksional, ya, tujuan pembelajaran. Jadi mata pelajaran IPA itu memiliki subbab-subbab pokok bahasan tertentu. Nah, setiap pokok bahasan itu memiliki tujuan instruksional. Tujuan instruksional kalau di kita dijabarkan dalam tujuan instruksional umum yang termuat dalam kompetensi dasar dan tujuan instruksional khusus yang termuat dalam tujuan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu biasanya ketika dalam silabus kita satu kompetensi dasar itu bisa lebih dari satu tujuan pembelajaran. Makanya tujuan instruksional khusus itu kalau digambarkan merupakan tangga untuk atau jembatan untuk mencapai tujuan instruksional umum. Nah, tadi berikutnya tentang taksonomi hasil belajar. Nah, ketika kita belajar tentang tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, maka kita harus menguasai konsep tentang taksonomi hasil belajar. Ya, jadi taksonomi hasil belajar adalah usaha pengelompokan hasil belajar yang disusun dan diurut berdasarkan ciri tertentu. Ya, jadi pengelompokan hasil belajar berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang memiliki karakteristik sama dimasukkan dalam taksonomi yang sama. Nah, manfaatnya apa? Kita harus mengelompokkan hasil-hasil belajar berdasarkan karakteristik tertentu. Yang pertama, untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan kata yang operasional dan terukur. Kalau kata kerjanya yang digunakan operasional, maka kita akan dengan mudah mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Berikutnya, untuk mempermudah dalam penyusunan tes, teknik penilaian, dan evaluasi. Tadi karena tujuan pembelajaran kita buat dalam kata yang operasional, dapat terukur, maka tes, teknik penilaian, dan evaluasi dapat dengan mudah kita lakukan. Nah, di kita itu mengenal beberapa jenis taksonomi ya. Yang paling terkenal dan digunakan oleh kita itu taksonomi Bloom. Nah, ya saat ini untuk kurikulum revisi yang 2013 itu menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Ya, jadi taksonomi kognitif itu ada taksonomi Bloom. Nah, ini diciptakan oleh Bloom ya, dikembangkan oleh Bloom sekitar tahun 1950-an. Kemudian taksonomi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Jadi Anderson Cradwell ini murid bimbingannya Bloom sendiri. Di sekitar tahun 2000-an ini direvisi. Lalu ada taksonominya Gagne, kemudian Merrill, Gerlach, dan Sullivan. Ya, lalu ada lagi sebenarnya taksonomi Marzano, miliknya Marzano. Dan kalau taksonomi afektif itu ada miliknya Cradwell, kemudian Martin dan Blicht. Lalu untuk taksonomi psikomotorik ada taksonomi miliknya Harrow. Nah, lalu kita akan bahas taksonomi kognitif versinya Bloom karena yang di kurikulum kita mengacu pada taksonomi Bloom ya. Nah, ini taksonomi Bloom yang lama sebelum direvisi. Jadi tahun 1956 ya. Jadi ada 6 hierarki ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah knowledge atau C1, lalu comprehension, kemudian application, analysis, synthesis, lalu evaluation. Jadi untuk taksonomi yang lama itu hanya ada satu dimensi seperti ini. Ya, belum tidak membagi dalam taksonomi beberapa dimensi ya, hanya ada satu dimensi ini. Jadi taksonomi tingkat 1 itu pengetahuan atau knowledge, ya, mengingat, menghafal. Lalu yang level kedua itu berkaitan dengan pemahaman. Ya. Kemampuan-kemampuannya apa di pemahaman ini? Yaitu tentang aktivitas berpikir berupa kegiatan menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Lalu untuk
penerapan atau C3, C1, C2, C3. Ini kegiatan berpikirnya adalah dengan menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang lebih tinggi dari aplikasi adalah analisis. Analisis ini memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mengorganisasi, kemudian mencari hubungan antar bagian-bagian tersebut. Lalu yang C5-nya sintesis. Sintesis ini menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Kemudian evaluasi, yang terakhir adalah evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar-standar tertentu. Jadi seperti kegiatan melakukan pengukuran ya. Jadi harus ada pembanding untuk kemampuan berpikir untuk mampu membandingkan suatu konsep dengan bagaimana dilihat dari nilai kebenarannya. Nah, lalu tahun 2001 taksonomi Bloom ini direvisi oleh muridnya yaitu Anderson dan Cradwell. Ya, nah untuk yang Bloom revisi ini sebenarnya ada dua dimensi, ya, dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut ya. Untuk dimensi yang saya jelaskan di sini saya tuliskan adalah dimensi pengetahuan. Ada C1-nya, C2, C3, C4, C5, C6. Oh sorry, ini adalah dimensi proses kognitif ya. Jadi dimensi proses kognitifnya ada 6 level. Yang pertama remember. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi knowledge ya, yang ini remember. Remember ini adalah aktivitas mengingat, kemudian aktivitas menghafal. Lalu ada understand. Ya, understand ini adalah aktivitas memahami. Ya, dalam aktivitas memahami ini ada aktivitas menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Lalu apply, mengaplikasikan, ini sama ya, menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Analisis, menganalisis ini dalam memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian. Nah, yang berbeda adalah di level C5 dan C6. Untuk taksonomi Bloom yang lama, C5-nya itu tadi sintesis ya, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Nah, sintesis ini dianggap lebih tinggi daripada evaluasi. Jadi sintesis ada di tahap C6 ini, meng-create ini. Jadi mengembangkan, merancang, dan membuat ya dari sesuatu yang sudah ada, dibuat, diinovasikan. Untuk gitu ya. Jadi untuk yang Bloom revisi C5 dan C6-nya berbeda ya. C5 di Bloom revisi itu evaluasi, sedangkan di Bloom yang lama evaluasi ini masuk ke C6. Dan create ini hampir sama, turunan dari jabaran dari sintesis ya. Kalau di Bloom lama itu C5, di Bloom revisi itu dia masuk ke C6. Nah, ini ya. Jadi taksonomi Bloom lama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kalau yang revisi sudah menggunakan kata kerja kalimat aktif ya. Remembering, mengingat, memahami. Kalau ini di Bloom yang lama disebutkan dengan kata comprehension. Nah, kalau ini menggunakan kata understanding. Ya, seperti itu. Ini bedanya ya. Ada mencipta, di Bloom yang lama mengevaluasi, ini sintesis, di sini mengevaluasi, dibalik ya. Tuh. Ini contoh kata kerja operasional. Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya dalam sekalian kita untuk melakukan praktek dalam penyusunan alat evaluasinya. Nah, jadi dalam Bloom tadi, nah kita gambarkan ini untuk proses kognisi Bloom yang revisi ya. Jadi ada 6 ini kita kategorikan menjadi 2 bagian. Yang ini dalam lower thinking skill, berpikir tingkat rendah, mengingat, memahami, mengaplikasi. Yang ini adalah berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, jadi soal-soal based on konsep-konsep IPA. Nah, itu kalau kita mengukur menggunakan melatihkan kemampuan berpikir sampai pada tahap mengaplikasi, memahami, mengingat, maka kita baru mengajarkan kepada siswa kita untuk berpikir
masih dalam tataran tingkat rendah. Kalau menganalisis mengevaluasi pencipta, ini sudah dalam konteks berpikir tingkat tinggi. Nah, apakah sesuai SMP bisa? Bisa. Tergantung, tinggal kita sesuaikan taraf dalam konteks pengetahuannya. Karena tadi saya jabarkan bahwa untuk belum revisi itu ada dua dimensi proses kognitifnya ini, dimensi pengetahuan. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan jabaran dimensi pengetahuannya. Bisa kita ajarkan berpikir tingkat tinggi pada siswa SMP, tapi kita sesuaikan dengan dimensi pengetahuannya. Nah, lalu tujuan taksonomi tujuan psikomotor itu ada imitation, manipulation, precision, articulation, dan naturalization. Jadi pertama ada peniruan, ya. Untuk taksonomi psikomotor yang pertama itu peniruan, menirukan gerak yang telah diamati. Lalu yang kedua, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Melakukan gerak dengan teliti dan benar. Biasanya kita gunakannya ketepatan. Perangkaian itu merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan, dan yang terakhir melakukan gerak secara wajar dan efisien. Nah, ini juga berupa tingkatan-tingkatan. Lalu ada klasifikasi taksonomi untuk tujuan afektif. Ada pengenalan, receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Jadi ada pengenalan, itu mau menerima, mau memperhatikan, sadar akan situasi-situasi, yaitu tahap receiving, mau menerima. Kemudian tahap responding atau memberikan respon itu misalnya dia aktif hadir, dia aktif berpartisipasi, mau ketika diminta untuk berdiskusi, dia mau untuk mengajukan pertanyaan misalnya. Kemudian penghargaan terhadap nilai, menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, memegang teguh nilai-nilai. Misal menerima nilai-nilai ini misalnya ketika berdiskusi dan ada perbedaan pendapat, dia tidak marah atau memaksakan kehendaknya bahwa pendapatnya lah yang benar. Ya, itu penghargaan terhadap nilai-nilai. Tetapi dia mau untuk berdiskusi dalam rangka menemukan titik sudut pandang yang sama, supaya ya seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian. Nah, ini menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Lalu pengamalan. Pengamalan ini internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Lalu ya, ini tujuan afektif. Nah, untuk pertemuan hari ini saya pikir ini cukup yang kita pelajari. Lalu silahkan dipelajari lebih lanjut tentang standar nasional penilaian pendidikan. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.